Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Fani, yuk dipimpin berdoa. Siap. Mulai. Cukup. Ucapan salam. Selamat pagi guru. Selamat pagi. Nah, Bu Guru ingatkan jangan lupa untuk mengisi presensi pada link yang sudah Bu Guru bagikan di Google Classroom. Seperti biasa ya. Selanjutnya, untuk menambah semangat kita dan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, anakku, Baik, terima kasih. Semoga dengan lagu tadi tetap menambah semangat kita, rasa cinta kita kepada tanah air. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tema 3. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum kamu lanjut pada pembelajaran hari ini, kamu harus tahu dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat menganalisis organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan burung secara rinci. 2. Siswa dapat menyajikan informasi tentang organ peredaran darah pada hewan burung beserta fungsinya secara benar. 3. Siswa dapat menganalisis bagian-bagian pantun secara benar. 4. Siswa dapat mengkategorikan pantun berdasarkan siklus kehidupan usia manusia secara benar. 5. Siswa dapat membuat pantun berdasarkan siklus kehidupan usia manusia dengan benar. 6. Siswa dapat menganalisis ciri-ciri tangga nada mayor dan minor dengan benar. 7. Siswa dapat mengkategorikan berbagai lagu nasional yang bertangga nada mayor dan minor secara tepat.
8. Siswa dapat menyanyi lagu nasional bertangga nada mayor secara tepat. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru mempunyai sebuah gambar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa yang Bu Guru tampilkan? Organ peredaran darah pada hewan burung. Ya, organ peredaran darah pada hewan burung. Nah, ada apa saja? Ada jantung, Ada jantung, terus ada sistem peredaran darah. Nah, jantung pada burung itu dibagi menjadi berapa bagian? Ada yang tahu? Jadi 4. Ya, ada apa saja? 1. Serambi kanan. 2. Serambi kiri. kanan, Bilik kanan. kiri. Kiri. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru memiliki sebuah video. Mari kita saksikan video berikut. Sistem peredaran darah pada hewan dibagi 2 bagian. Ada peredaran darah terbuka dan tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh sistem peredaran darah terbuka terdapat pada cacing dan serangga seperti belalang. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata. Contohnya, katak, ikan, reptil, dan burung. Nah, pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Pada peredaran darah kecil, darah yang kaya karbon dioksida di dalam bilik kanan dipompa jantung menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepas dan oksigen diikat. Kemudian, darah di paru-paru yang sudah kaya oksigen kembali ke jantung melalui serambi kiri. Pada peredaran darah besar, darah kaya oksigen di dalam bilik kiri dipompa jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Di sel-sel tubuh, oksigen dibebaskan dan karbon dioksida diikat. Selanjutnya, darah yang kaya karbon dioksida mengalir melalui pembuluh vena menuju serambi kanan dan masuk bilik kanan. Sekarang, yuk kita pelajari organ-organ peredaran darah pada burung beserta fungsinya. Yang pertama, jantung. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ternyata, jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Jantung pada burung berfungsi untuk memompa darah agar darah beredar ke seluruh tubuh. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada atrium serambi kanan, atrium serambi kiri, ventrikel bilik kanan, dan ventrikel bilik kiri. Yang pertama, serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kedua, serambi kiri. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Yang ketiga, bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Keempat, bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah pada burung terdiri dari sebagai berikut. Pertama, arteri. Pembuluh darah arteri berfungsi membawa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Kedua,
arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis yang membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian vena. Pembuluh darah vena berfungsi membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Vena pulmonalis. Vena pulmonalis yang membawa darah bersih dari paru-paru ke jantung. Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler menjadi penghubung antara cabang pembuluh nadi dan pembuluh balik yang terkecil ke sel-sel tubuh. Kemudian yang ketiga, paru-paru. Paru-paru burung berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru burung mirip dengan hewan mamalia lainnya. Nah, demikian tadi penjelasan materi sistem peredaran darah pada burung. Ya, ini tadi video tentang sistem peredaran darah pada hewan burung. Nah, selanjutnya, setelah kalian menyaksikan video tadi, silahkan kalian berdiskusi bersama teman satu kelompok kalian mengenai hal-hal berikut ini. Nah, nanti dalam berdiskusi, sudah Bu Guru bagi ya kelompoknya, silahkan masuk pada room atau link yang sudah Bu Guru bagikan per kelompoknya masing-masing. Nah, nanti setelah selesai berdiskusi, silahkan kalian untuk masuk kembali pada room ini dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Setelah itu, nanti jangan lupa hasil diskusi kalian juga diunggah pada link yang sudah Bu Guru bagikan di Google Classroom. Begitu ya? Sudah jelas? Nah, berikut ini adalah daftar pembagian kelompoknya. Ada kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Nah, saatnya silahkan untuk berdiskusi. Selamat pagi dengan kelompok 2. Pagi. Nah, tugas kalian adalah berdiskusi ya. Dan tugas guru di sini adalah membimbing kalian dalam berdiskusi. Oke? Baik, kalian tadi sudah menyaksikan video tentang sistem peredaran darah pada hewan burung. Nah, sekarang tugasmu adalah mendiskusikan beberapa permasalahan atau beberapa soal yang tadi sudah Bu Guru berikan. Baik, mungkin bisa Bu Guru tampilkan lagi ya soalnya ya. Ya, sudah terlihat? Sudah. Nah, yuk, bisa kalian diskusikan? Sistem peredaran darah apa yang digunakan pada hewan burung? Jawaban. Sistem peredaran darah tertutup. Ya, oke, bisa ditulis. Tuh, usulan dari Mas Wildan adalah tertutup. Gimana, setuju nggak? Setuju ya, silahkan ditulis. Yuk, bisa lanjut. Mas Fani? Jelaskan bagaimana proses sistem peredaran darah yang terdapat pada hewan burung. Ya, gimana? Ada yang mau? Sistem peredaran darah burung sama dengan sistem peredaran darah manusia. Pada peredaran darah kecil, darah yang kaya karbon dioksida di dalam bilik kanan dipompa jantung menuju paru-paru. Di dalam paru-paru dioksida dan oksigen diikat. Kemudian darah di paru-paru yang sudah kaya oksigen kembali ke jantung melalui keramik kiri. Pada peredaran darah besar, darah kaya oksigen di dalam bilik kiri dipompa jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Di sel-sel tubuh, oksigen dibebaskan dan karbon dioksida diikat. Selanjutnya, darah yang kaya mengalir melalui pembuluh vena menuju serambi kanan. Ya,
Sudah, bagaimana dengan kelompok 2? Setuju nggak itu? Ada Mbak Chelsea tadi menjawab. Oke, setuju. Oke, sudah setuju. Silahkan dicatat semua dulu. Terus, mungkin bisa lanjut ke nomor 3. Sebutkan organ peredaran darah pada hewan burung beserta fungsinya. Apa? Jantung. Ya, Jantung. Ya, oke, Mas Farel, Mas Wildan. Untuk memompa Jantung untuk memompa darah, ya, betul. Ditulis ya. Terus ada lagi. Ada apa lagi? arteri. Apa? Ada apa lagi? Pembuluh darah. Oke. Fungsinya apa? Ditulis. Mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Ya, oke, sudah ditulis. Lanjut, masih ada lagi nggak itu? Paru-paru. Oh ya, paru-paru. Apa fungsinya paru-paru itu? Menukar oksigen dari udara dengan karbon dari darah. Ya, betul. Sudah setuju semua dengan jawaban tadi? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah silahkan dicatat masing-masing ya. Nanti silahkan dipresentasikan satu kelompok, ada yang mewakili untuk presentasi. Seperti itu ya. Sudah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak. Selanjutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, coba bisa dimulai dari kelompok 1 dulu. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, Bu. Ya, yuk Mbak Chelsea. Kelompok 2. 1. Sistem peredaran darah apa yang digunakan pada hewan burung? Sistem peredaran darah tertutup. Bagaimana sistem peredaran darah yang terdapat pada hewan burung? Sistem peredaran darah burung sama dengan sistem peredaran darah manusia. Pada peredaran darah kecil, darah yang kaya karbon dioksida di dalam bilik kanan dipompa jantung menuju paru-paru. Di dalam paru karbon dioksida dilepaskan, oksigen diikat. Kemudian darah di paru-paru yang sudah kaya oksigen kembali ke jantung melalui serambi. Peredaran darah besar, darah oksigen di dalam bilik kiri dipompa jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Di sel-sel tubuh, oksigen dibebaskan dan karbon dioksida diikat. Selanjutnya, darah yang kaya karbon dioksida mengalir melalui pembuluh vena menuju serambi kanan dan masuk bilik kanan. 3. Sebutkan organ peredaran darah pada hewan burung beserta fungsinya. 1. Jantung. Fungsi jantung adalah memompa darah agar darah beredar ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah. Fungsi pembuluh darah adalah sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. 3. Paru-paru. Fungsi paru-paru adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, Mbak Chelsea. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Sama ya. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Nah, coba dari tadi yang sudah kalian diskusikan, itu ada apa saja? Yang nomor 1 tadi, sistem peredaran darah pada hewan burung itu menggunakan apa? Tadi. Sistem peredaran darah tertutup. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem peredaran darah pada hewan burung itu menggunakan sistem peredaran darah tertutup. Ya, kemudian yang kedua, peredaran darah pada hewan burung itu sama dengan peredaran darah pada manusia. Nah, ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil dimulai dari mana? Bilik kanan. Bilik kanan, ya, bilik kanan menuju ke paru, kemudian ke serambi kiri. Nah, kalau peredaran darah besar dimulai dari mana? Bilik
bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Nah, baik. Ya, sudah jelas sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya. Baik, jangan lupa nanti hasil diskusimu untuk diunggah pada link yang tadi sudah Bu Guru bagikan di Google Classroom. Nah, sekarang kita lanjut pada materi berikutnya. Nah, Mas Wildan hari ini sangat senang sekali. Rasa senangnya diungkapkan melalui sebuah pantun. Yuk, dibaca pantunnya Mas Wildan. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Iya, terima kasih Mas Wildan sudah membacakan pantunnya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan pantun? Pantun adalah lama dari Betul. Pantun itu merupakan jenis puisi lama yang satu bait terdiri dari 4 baris yang memiliki sampiran dan isi. Kemudian ciri-ciri pantun apa saja? Bersaja api-api. Nah, terus yang kedua? satu bait di atas 4 baris. Nah, yang ketiga? yang baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, pinter semuanya. Nah, sekarang lanjut bagian-bagian pantun. Bagian-bagian pantun itu ada sampiran dan isi. Sampiran itu berada pada baris pertama dan kedua. Sedangkan isi itu berada pada baris ketiga dan keempat. Nah, sekarang dalam pantun ini, mana yang termasuk sampiran? Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Terus mana yang termasuk isi? Berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Ya, pintar semua. Sudah bisa mengklasifikasikan atau menganalisis mana yang di bagian sampiran dan mana yang termasuk isi. Nah, selanjutnya di sini ada pantun. Pantun itu digolongkan menjadi 3 berdasarkan siklus usia kehidupan manusia. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak itu berisi tentang sukacita. Pantun muda berisi tentang perkembangan. Sedangkan pantun tua berisi tentang nasihat. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari pantun. Berdasarkan siklus usia kehidupan manusia. Nah, coba dibacakan Mbak Anissa, contoh pantun kanak-kanak. Terbang rendah burungku tilang, ingatkan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Iya, hatinya Mbak Anissa senang sekali ayahnya pulang membawa oleh-oleh. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Nah, sekarang kita lanjut pada contoh pantun yang kedua. Yuk, dibacakan Mbak Aini. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Terima kasih buat Mbak Aini yang sudah membacakan pantun mudanya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh pantun tua. Yuk, Mas Dias, dibacakan. Enak bener tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Iya. Terima kasih Mas Dias yang sudah membacakan pantun tua. Nah, tadi kamu sudah mengetahui jenis-jenis pantun berdasarkan siklus usia kehidupan manusia. Ada pantun kanak-kanak,
pantun muda, dan pantun tua. Nah, selanjutnya silahkan kalian membuat pantun berdasarkan siklus usia kehidupan manusia. Kemudian jangan lupa nanti hasil membuat pantunmu dikirim, difoto, kemudian dikirim pada link yang sudah guru bagikan di Google Classroom. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Guru lanjutkan. Nah, yuk coba kita suarakan nada-nada di bawah ini. 1, 2, 3. Do, re, mi, Nah, yang kamu suarakan ini namanya adalah tangga nada. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan tangga nada? Nada yang disusun secara berjenjang. Iya, betul sekali. Nada yang disusun secara berjenjang. Nah, tangga nada dibedakan menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, yuk kita cari tahu apa ciri-ciri dari tangga nada mayor. Nah, tangga nada mayor itu ciri-cirinya 1. Tersusun nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. 2, diawali dan diakhiri dengan nada do atau sama dengan C. Kemudian lagunya bersifat semangat, riang, dan gembira. Nah, untuk tangga nada minor, ciri-cirinya 1, disusun nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Kemudian diawali dan diakhiri dengan nada la atau sama dengan a. Lalu lagunya bersifat sedih dan kurang bersemangat. Nah, inilah tadi ciri-ciri tangga nada mayor dan minor. Nah, selanjutnya setelah kamu mengetahui ciri-ciri dari tangga nada mayor dan minor, sekarang silahkan kalian cari tahu contoh lagu nasional yang bertangga nada mayor dan minor. Yuk, dari lagu yang bertangga nada mayor dulu, ada apa? Hari Merdeka. Hari Merdeka. Terus? Gentar. Apa lagi? Halo Bandung. Halo Bandung. Satu lagi apa? Indonesia Raya. Baik. Sekarang contoh lagu yang bertangga nada minor. Berbunga. Apa lagi? Gugur. Ya, pinter semuanya. Apa lagi? Satu lagi. Mengheningkan cipta. Ya, itu tadi contoh lagu yang bertangga nada mayor dan minor. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui contoh lagu yang bertangga nada mayor dan minor, nanti silahkan kalian nyanyikan sebuah lagu yang bertangga nada mayor. Kemudian dalam menyanyi itu di video, nanti rekaman videonya dikirim pada link yang sudah Bu Guru bagikan di Google Classroom. Gitu ya. Sampai di sini, adakah yang mau bertanya? Tidak. Baik. Jika tidak ada yang ingin bertanya, yuk apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini? Ada apa saja tadi? Peredaran darah pada hewan burung. Ada apa? Pantun, ya. Pantun tadi berdasarkan siklus usia kehidupan manusia ada berapa? 3. Ya, apa saja?
Pantun. Iya, pinter semuanya. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Kemudian yang ketiga ada apa? Jadi sistem adalah pantun terus minor. ya, tangga nada mayor dan minor. Masih ingat tangga nada mayor itu cirinya yang bagaimana? Memiliki sifat riang gembira. Nah, riang gembira lagunya ya intinya. Oke. Terus kalau yang minor bagaimana? Kurang semangat. Bersifat sedih atau kurang bersemangat. Baik, sampai di sini adakah pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, untuk menguji pemahamanmu pada materi kali ini, silahkan kalian kerjakan soal evaluasi pada link yang sudah Bu Guru bagikan di Google Classroom. Nah, ini ya linknya. Nanti silahkan kalian buka. Di situ ada muatan pelajaran atau soal evaluasi yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, Bu Guru ingatkan untuk materi pada pertemuan berikutnya, yaitu adalah yang harus kamu persiapkan, yaitu adalah tema 4, itu penting, tema 1, peredaran darah sehat, pembelajaran yang ketiga. Kalau tadi kita sudah belajar pembelajaran yang kedua, besok kita akan belajar pembelajaran ketiga. Nah, sudah jelas? Sudah. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ya, terima kasih. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Yuk, Mas Wildan dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap. Siap. Doa mulai. Cukup. Ucapkan salam. Ya, selamat siang anak-anak. Terima kasih. Jangan lupa Bu Guru ingatkan untuk selalu menjaga 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Iya, sekali. Terima kasih. Cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.